Nah, I'm back, bunda-bunda semuanya. Balik lagi ya, kita bahas topik kita hari ini, lebih detail lagi nih. Tadi kita udah bahas tentang kedekatan ayah dengan anak. Nah, sekarang akan kita breakdown lagi atau kita kulik lagi lebih dalam. Sebenarnya gimana sih cara membagi, bukan cara. Sebenarnya gimana sih membagi tugas untuk tumbuh kembangnya anak antara ayah dan bunda? Pembagian tugas itu sebetulnya tidak ada yang secara pakem atau secara tegas gitu bahwa bunda akan lakukan ini, ayah lakukan ini, nggak ada. Jadi sebetulnya kekuatan dalam parenting itu adalah kekuatan fleksibilitas, luwes. Siapa yang lebih punya kesempatan, siapa yang bisa lebih siap untuk melakukan itu, ya dia yang lakukan. Jadi menjadi orang tua itu siap terhadap perubahan, dia dan siap terhadap proses belajar yang ada. Nah, dua hal itu yang akan membuat dia di dalam mengerjakan tugas sebagai orang tua akan jadi menyenangkan. Karena tidak ada sesuatu yang untuk urusan merawat anak ini adalah bunda gitu, sedangkan ini adalah ayah, enggak. Karena itu yang selalu terjadi menjadi ketegangan. Kalau memang yang saat ini yang bisa adalah ayah lakukan ini, bunda lakukan ini, dan pada saat situasi tertentu ada perubahan, ya terima. Dan siapa yang siap, terima dengan lakonin gitu. Jadi tidak ada yang bisa melihat bahwa itu kan kamu, padahal iya itu juga ibu yang biasa lakukan, tapi saat ini ibu nggak bisa lakukan, ayah lagi bisa, kenapa nggak ayah? Ya fleksibel, lakukan gitu. Dan yang dengan cara itu adalah memperbesar toleransi antara kedua belah pihak, antara orang tua. Artinya ayah dan bunda harus punya toleransi yang sangat besar. Karena yang kita rawat ini adalah anak. Siapa yang bisa menduga? Gitu iya, ya, tapi juga tidak bisa ada yang tahu perkembangannya bagaimana. Kita tidak bisa memprediksikan apakah besok batuk pilek, apakah besok si bunda yang tadi yang biasa ngurusin, kemudian bundanya ada urusan atau ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, ayah harus membantu. Dan seperti itu yang membuat menjadi orang tua menjadi menyenangkan. Artinya ada tugas yang selama ini dilakukan, dibiasakan, ya, tapi bukan sesuatu yang pakem tidak bisa dirubah. Sekarang banyak ayah yang bekerja di rumah. Nah, tuh kan nyambung. Dan jangan salah, kerja di rumah ayah juga bisa menghasilkan uang yang banyak. Artinya bekerja itu tidak selalu berpikir bahwa ayah yang melakukan hal-hal bunda yang melakukan hal domestik, pekerjaan rumah, ayah yang keluar. Enggak. Zaman sekarang bisa berubah. Karena kesempatan kerja bisa berbeda-beda. Tetapi yang paling penting adalah kemampuan mereka untuk apa? Luwes terjadi terhadap perubahan dan proses belajar dan siap untuk toleransi terhadap situasi yang ada gitu. Aku curiga nih Mbak Eva. Apa? Mbak Eva punya contekan ya? Mana? Itu pertanyaan aku belum tanya udah dijawab. Oh gitu. Nyebelin jadinya gitu. Ya udah deh, gara-gara Mbak Eva udah jawab, aku loncat aja langsung ke pertanyaan berikutnya. Jadi udah nih kesimpulannya, ayah bunda kompak, harus luwes lihat situasi dan kondisi keadaan ya, keadaan rumah. Kalau umpamanya memang saat itu si ayah lebih punya waktu untuk ngantar anaknya sekolah, ya udah biasanya bunda yang nganter, sekarang bapaknya aja yang nganter kalau bunda nggak bisa. Ya, gitu ya. betul. Ya gitu ya bunda ya. Nah, 1, 2, 3 pertanyaan aku loh langsung di haup sama Mbak Eva, luar biasa. Langsung ke pertanyaan keempat aja deh kalau gitu Mbak. Setelah bunda melahirkan, peran ayah yang bagaimana yang dibutuhkan oleh bunda? Peran ayah yang dibutuhkan adalah ayah mensupport apa yang menjadi tantangan dari ibu yang baru melahirkan. Jadi seorang ayah atau seorang suami yang dibutuhkan adalah mensupport apa yang dilakukan oleh istrinya. Dan itu adalah dukungan paling besar dan yakin bahwa istrinya bisa istrinya bisa mengatasi semuanya. Jadi artinya gini, dia siap untuk menjadi supporter pertama ya gitu ya. Pada saat
fokus pada proses menyusui gitu ya, dan fokus pada saat nanti mengasuh gitu ya. Untuk itu butuh apa? Butuh apa? Aturan yang jelas atau konsep-konsep isu-isu yang akan mereka samakan sehingga mereka bisa satu pandangan gitu ya. Dan pada saat satu pandangan itu terjadi atau situasi itu terjadi, mereka bisa cukup luas untuk menghadapi situasi yang ada. Contoh misalnya seorang ibu sudah melahirkan, tuntutannya kalau di dalam tahapnya adalah setelah melahirkan adalah menyusui. Nah, seorang ayah mendampinginya pada saat targetnya adalah, idealnya adalah ibu yang melahirkan idealnya adalah menyusuinya secara langsung. Tapi pada situasi tertentu asinya si ibu belum keluar banyak, bayinya membutuhkan lebih, si ayah bisa mendukung si ibu dengan keputusannya. Misalnya ibunya akan bilang, tunggu aku ya, tunggu jangan susu formula dulu, aku mau coba lagi, bisa atau tidak? Yakinkan, oh ya, kamu pasti bisa, gitu. Jadi yakinkan dia, membuat dia merasa berharga, bahwa dia merasa bahwa ini tubuhku, aku yakin, dan suamiku ada di sebelahku untuk meyakini bahwa itu terjadi. Kalau misalnya dia merasa sakit, dia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya karena menyusui, dia bisa memberikan support dan memeluknya gini, makasih ya udah mau ngerasain sakit buat anak kita gitu. Jadi hal itu membuat yang tadinya dia sakit ngilu-ngilu digituin langsung ya, langsung secara psikis, karena peran yang paling besar buat peran paling besar pada ayah adalah mendampingi istri, menjadi supporter utama untuk menghadapi tantangan yang ada di luar sana berkaitan dengan pengasuhan yang mereka akan ambil gitu, seperti itu. Hai para suami, dengarkanlah jeritan para istri. Iya betul. Jangan egois. Iya. Oke. Aduh, nih hari ini nih banyak yang kita sentuh nih pihak laki-laki ya Mbak ya. Makasih ya. Menjadikan. Aduh, luar biasa informasinya. Terus Mbak, pertanyaan aku berikutnya, kalau mungkin gini ya, suka ada konflik antara istri sama suami. Ini masih kaitan dengan pertanyaan yang tadi. Kayak umpamanya gini deh, contoh kasus yang bangun tengah malam nih, ibunya udah capek banget seharian, anaknya nggak tidur, dia punya waktu tidur hanya segitu-gitunya. Dilalah tengah malam, anaknya bangun, si ayah nggak bersedia juga bikinin susu. Nah, untuk anaknya itu kalau ada konflik kayak gitu antara suami dan istri, gimana Mbak sebagai dari sisi psikolog? Iya. Sarannya? Pada saat konflik kita mesti melihat dulu persoalannya seperti apa. Pertama adalah kita bisa mengetahui kondisi suami seperti apa, kondisi istri seperti apa. Dan pada saat kita memahami masing-masing kondisi tersebut, kita akan melihat apakah kita masih membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu, mensupport pada kondisi kita. Misalnya, ayah yang pekerjaannya memang luar biasa, ya, padat, kemudian pulang malam, pagi udah harus balik lagi, tentunya juga perlu diperhatikan oleh istrinya, misalnya, sehingga menuntut ayah untuk membantu dia di malam hari bangun, sedangkan paginya si ayah harus pergi lagi, itu juga mungkin nggak benar juga, nggak baik, nggak tepat juga gitu ya. Nah Bun, and hai para suami lagi, kalau memang nggak bisa bantu banyak, be emotionally available ya. Yes. Untuk istrinya. Jadi jangan ya udah tugas lo, tugas gue gitu ya. Ngobrol. Yeah. Biar kompak. Oke, kalau gitu makasih banyak Mbak Eva. Kita sekarang akan break dulu. Ya. Nanti kita akan balik lagi ya Bunda. Jangan kemana-mana.